Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, termasuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya dikomplain oleh Tuhan. Kalau bahasa tadi dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tapi millata Ibrahim Anit. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Semua warat gudikan mampu nganti dibuat ning gone pekarangan ya, di luar kampung. Ngono ditinggal bojone suwere semua macam-macam serere ini. Tapi ketika adene bojone usul, ya Ayub kok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Jawab Nabi Ayub, aku lara pirang tahun, 18 tahun. Sehat piro? 80 tahun. Aku izin ke pangeran. Loroku wis aku diake wae. Jadi dungane ngenteni nek 80 wae. Aku lara dadi kiai sini ke lara tapi yang gereling Nabi Ayub itu meriang. Pengen lu ra iso. Wong lara lagi seminggu gegere ra karuan, padahal sehate puluhan tahun pelepak. Jadi Nabi Ayub seramet. Artinya sampai kalau tidak niru Ayub, lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Sudah kiri, nggak jadi nopo. Itu parah, ini lebih parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan. Karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Dawud sudah jadi raja karena berhasil mata ini sinten Daud. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Dawud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra nopo mahkota. Terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa burung guguk itu cerita nak negara Yaman. Sabak nu nak nisani dari putih Yaman. Yaman itu sing saat ini rian kaum kaum apa? Rian istilahnya Sabak terus mundur Bagi kaum dimusnahkan semua terus orang Arab darani Hadramaut kota apa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib, ora darani Hadramaut terus darani napa ya? Gila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggiran Ka'bah, sisi Ka'bah, harus tinggalkan di rukun apa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Gila ada, bagian pendapat. Walhasil itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan besar tamliku humba utiyat mingkuli syaihu walaha arsum. Atun azime Bilqis itu dalam tujuh pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini menjuru ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai apa? Saking supaya arat hingga tanahnya dia ini tidak tersentuh oleh musuh sampai 7 apa? Walhasil gue cerita nonton dari Nabi Sulaiman, senang gue cerita, enggak ya wes tak saya kecek gue gorok tau cerita. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya gue itu benar dikonfirmasi surat. Iki teroning sinten Bilqis, ratu ini jenis apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alaiya wa tunin apa. Terus kena sebab kaya no surat tak ditompo summa tawalaan pangdur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis akhirnya terus niki konsultasi dengan para punggawane. Ini ulqiya ilayya kita bungkarin. Aku untuk surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walhasil Bilqis akhirnya konsultasi Abtu niki amri makun kukratiatan amron hatta sasyadun. Abtu niki amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat. Kalau nahnu ulu kuwati wa ulu basin jadin. Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis memutuskan apa, tapi yang jelas kita ini orang kuat, siap perang. Dari Bilqis, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nabi. Dia terus kirim hadiah wow. 1000 tangan botol emas. Dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Terus sing cara Siti Jenare sing Sasmita gaib niku wong lanang dibacai wedok, wong wedok dibacai lanang. Jadi kalau cerita Sari Hidayah itu wong putri Cina sing hamil darani meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Akhirnya untuk wali yang tadi itu. Enggak ceritanya bodoh Nabi Sulaiman gara-gara anak Bilqis untuk apa? Wahyu. Jadi mulai dhisik ku Nabi ya kita soal itu bar menang ya terus napa? Riyen dengan undang-undang niku kriminalisasi niku.
Mergo nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Saat ini ulama di bawah hukum negara. Jadi nasibnya lebih siap. Padahal cara Siti Jenar gak ngono. Siti Jenar bareng dipanggil Kalijogo, kamu dipanggil Raden Fasa. Siapa Raden Fasa? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh saya ke sana. Nanti ngomong itu Raden Fasa. Gue sangkem elek tapi ono bener. Nah, nek kulo niku termasuk setengah wali deh, setengah wong syariat. Artinya nak wae bayar pajak ya kulo bayar pajak. Tapi kulo sebagai wong sing para pangeran niku tetep mok ngrasa di atasan. Jadi ku presiden, iku bupati. Atasan kulo ya tak anggap dia pangeran. Cuma pangeran di sunah ning dunya ana bupati ana presiden. Nah, kulo ngrasa di atasan repot. Napa? Pon walhasil akhirnya ketika Bill Gates ngirim hadiah sedemikian rupa mau sewu batangan emas Nabi Sulaiman perlu mereka informasi kan gitu dia gawe nopo konblok 7 parta nopo 9 parta saking emas wis ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda lalu dari dibena nguyah ning kono dibena ngising ning semari pelecehan kan. Padahal masing saking bil itu dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Napa? Mas lho diangkut sedemikian apa? Terhormat. Mau mas kawin karo gandhe 10 wis dihias. Mahar ning Jawa peralatan alat salat ae gegere lagi hias. Saya mas rong ambek peralatan alat salat gegere lagi hias. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa, ana kewan-kewan ning kono sing dadi tunggangane para punggawa sing ngising uyah ning kono. Bareng pasukane dhewe terus langsung meriang. Lah ya Mas iki tak angkut iki ngene iki digo uyah. Meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman lebih sombong. Atumi bunani bimal. Sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum. Aku itu suga-suga uang. Mas-mas itu yang dalan-dalan tak nggo dalan. Tidak sih. Jika itu buka emas tak nggo. Mungkin gue emas itu tidak teman. Kalau antum dihadiah itu kenapa? Dan ini gue ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bistami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Iya kan gini. Jadi kan gitu toh. Kita ada pengalaman jinan cara nganggo duit di bangku loh. Mereka alasannya jinan ngekek duit kula ben sepundi jadi ben tambah kata. Di jinan pek mawon kersane duit dina tambah kata bareng sak kena ku. Kesuwen nak ditompo kula terus kula ndongakno tambah kata kesuwen di duit niki jinan beto malih kersane tambah kata. Wong jenengan sedekah kula tujuane ben tambah kata. Lah jenengan kula boten usaha kula boten nate kepengin tambah kata. Tapi ana hikmah dadi akhire wong eling kabeh sedekah ning Abu Yazid Abdul Qadir ora wani muni ben tambah kata. Kudu pas tenan. Bukan tambah kata dibalekno. Kan kasus jenengan wis butuh untuk pengen tambah napa? Tambah kata. Biasa pertama alih ben boten kalong blas jenengan. Walhasil ini kalau cerita. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman. Itu cara Shahihul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri nak Jawa daerah Imam itu Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhur Rasulillah. Dan dianggap madhurnya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhur Rasulillah, muji Rasulullah yang terbaik itu nagaman itu Syekh Busiri. Karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Paham sufi kelas apa? A. Buatan berbau si A, ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni, yura apa? Si A. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari, wa kulluhum min rasulillahi multamisun khurfam minal bahri awroskan minat. Ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ila Allah, itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram miskin itu.
Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, foto kere itu sepuntene. Rombok meloro kejet-kejet, mak mati wae mak ra iso ngobatno. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya, paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman itu oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngono iku kadal fatul aja kurang apa? Kufra. Ngobatno bae kok milih mati. Mbok-mbok dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan wis tuwa wae. Dimana ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ke tak munafike malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun sudah tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap kewajiban perang sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak mas. Sehingga nggak bisa dihitung. Malah, kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang Buddha itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Buddha disebut nuqtatil ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub banyak sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali orang nakal makanya tak seneng kiai. Nah, kiai kamu ibadah pilih Gus. Dia orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama di daerah kecukupan Gus. Macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar karena sholat. Intinya, andai kan dia itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqat nabi khalqin wa khuluqi walam yudanuhu fi ilmi walaka. Walam yudanuhu fi ilmi. Kalau nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dhatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil oleh waduk.
Lho umpama nabi ku nakalan, lha opo enggak diwatu nyembelih unta sitok ibar. Kenapa nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoksnya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain nabi ini kelaparan. Sampai napa ganjil? Lah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, citongnya itu ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Menghadapi bojone ora kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham ya? Makanya dia Imam Busiri itu walam yudanu fil itu tidak ada visi ilmiahnya, kekuatan itu tidak ada visi ilmiah. Dan ini kita bilang kekuatan itu orang itu visi apa?